Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di sana, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi membuat pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak nama Bapak siapa? Nah, mungkin belum, mungkin ada yang sudah tahu, namun sebagian juga ada yang belum tahu. Karena kan Bapak ini baru mengajar di kelas 12 ini di semester 1. Nah, perkenalkan ya, nama Bapak Muhammad Aqim Maulana Wahid. Asal Bapak dari Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, coba kalian lakukan sesuai dengan instruksi yang Bapak lakukan ya. Kita mulai ya. Yang pertama, taruh kedua tangan di bawah sini, kemudian posisi wajah dihadapkan ke atas, ditekuk ke atas, dan dihitung 2 kali ya. Seperti ini, 1, 2, kemudian menghadap kiri, 1, 2, kemudian menghadap kanan, 1, 2, kemudian menghadap bawah, 1, 2, kemudian putar sebanyak 2 kali, 1, 2, kemudian sebaliknya, 1, 2. Nah, mungkin setelah melakukan kegiatan tadi, kalian lebih segar, lebih bersemangat untuk mengikuti materi, untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, apakah kalian tahu apa yang akan disampaikan Bapak? Materi apa yang akan disampaikan oleh Bapak pada hari ini? Ayo. Nah, coba kalian perhatikan ya, gambar di tangan sebelah kanan Bapak, kemudian gambar yang kedua di tangan sebelah kanan kiri Bapak. Nah, coba kalian amati, perhatikan apa perbedaan dari kedua tanaman tersebut. Ya, betul sekali. Nah, yang ini, gambar ini tidak memiliki buah, sedangkan yang ini memiliki buah. Nah, kok bisa ya, Pak? Nah, ada yang tahu? Nah, ini karena adanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi yang belum berbuah ini masih dalam fase pertumbuhan, sedangkan yang sudah berbuah ini sudah masuk ke dalam fase perkembangan, yang mana di dalam fase perkembangan ini akan memunculkan bunga, kemudian menjadi buah, gitu ya. Nah, tertarik kan? Nah, jadi pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi yang pertama tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan, dan yang kedua tentang tipe-tipe perkecambahan pada biji. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar ini ya. Nah, itu kan ada gambar pohon kecil sampai besar. Nah, itu menurut kalian apa ya maksudnya? Ya, betul sekali. Itu merupakan proses pertumbuhan, yang mana proses pertumbuhan ini diawali dengan ukurannya yang kecil, kemudian bertambah ya, baik daunnya menjadi banyak maupun batangnya itu menjadi panjang ataupun tinggi ya, seperti gambar di samping ini. Kemudian pada gambar yang kedua, nah ini merupakan contoh dari
proses perkembangan, yang mana yang awalnya tidak berbuah kemudian sekarang menjadi berbuah. Nah, itulah merupakan proses perkembangan yang mana bisa dicirikan dengan tumbuhnya buah ya pada pohon tersebut. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan yaitu peristiwa biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup, khususnya tumbuhan, yang berupa bertambahnya ukuran, bertambahnya tinggi maupun massa, yang mana bersifat irreversible. Artinya tidak bisa kembali ke semula. Misal ya, ada tanaman cabai yang sudah tinggi, yang sudah berbuah, itu tidak bisa kembali lagi menjadi bibit cabai yang kecil. Itu yang namanya irreversible. Kemudian yang dinamakan perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan atau tercapainya kedewasaan bagi tumbuhan, yang mana perkembangan ini tidak bisa diukur secara kuantitatif atau diukur secara massa menggunakan meteran atau sejenisnya ya, namun bisa dilihat oleh mata atau secara kualitatif, bisa dirasakan, bisa dilihat secara mata. Oh iya ya, itu sudah berbunga atau sudah berbuah, makanya itu dinamakan proses perkembangan, sudah mengalami kedewasaan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tipe-tipe dari perkecambahan biji. Nah, sebelum memasuki tipe perkecambahan dari biji, coba kalian perhatikan gambar di sini. Nah, itu kan ada struktur dari biji, yang mana bagian terluar ini terdiri dari kulit biji, kemudian ada epikotil, ada hipokotil, ada plumula, radikula, kemudian ada kotiledon. Nah, selanjutnya coba kalian lihat gambar ini, kemudian gambar ini, apakah ada perbedaan? Nah, ada kan? Nah, ya ada ya. Untuk gambar ini ya, ini ketika proses perkecambahan, posisi kotiledonnya berada di dalam tanah, yang mana disebut dengan perkecambahan hipogeal. Kemudian yang ini, posisi kotiledonnya saat berkecambah ini di atas permukaan tanah, yang mana disebut dengan perkecambahan epigeal. Nah, ya, sekarang kalian sudah mengerti ya apa perbedaan dari perkecambahan hipogeal dan epigeal. Nah, sekarang tugas untuk kalian, coba klik link yang ada di atas ini atau klik link yang ada di deskripsi. Nah, di situ ada yang namanya ELKPD, yaitu elektronik lembar kerja peserta didik, yang mana kalian disuruh mengerjakan soal, dan di situ sudah tertera petunjuk-petunjuk dalam mengerjakannya. Setelah kalian sudah selesai mengerjakan, lalu kalian klik finish ya, finish. Ketika kalian sudah klik finish, maka secara otomatis akan keluar nilainya dengan sendirinya. Nah, seperti itu ya. Itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk mengakhiri pada pertemuan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.